Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran untuk penalaran matematika. Sebelum kita mulai, Parudi tidak bosan-bosan mengingatkan agar mengisi absen yang ada di grup linknya ya, yang udah Parudi kirim di sana. Silahkan diisi dulu absennya. Kemudian untuk TO, kita kan udah TO ya kemarin. Dan itu ada video pembahasannya. Di mana Almer udah cek? Arkan udah cek? Ya. Belum? Almer? Almer udah belum? Mer? Udah. Tapi belum semua. Yang mana? Kuantitatif apa penalaran matematika? Penalaran matematika. Penalaran matematika nomor berapa yang udah? Nomor 1 doang. Oh, tapi aman nomor 1 nggak masalah. Oke, silakan. Pokoknya dicek pembahasannya yang penalaran matematika dan kuantitatif ya. Jadi di urusin yang itu tuh, penalaran matematika sama kuantitatif. Silahkan luangkan waktu untuk cek pembahasan karena udah ada video pembahasannya, jadi nggak perlu dibahas lagi kan. Tinggal seandainya ada yang masih belum jelas dari pembahasan itu, tinggal sampaikan, baru dijelaskan ulang di sini. Kita fokusnya sama yang masih belum dipahami aja. Kalau misalkan dari video pembahasan itu sudah dianggap cukup dan sudah bisa paham, ya sudah cukup, berarti kita tidak perlu bahas itu, ya. Nah, kita sekarang lanjutkan kembali. Coba diingat kemarin sampai nomor berapa? 15. Oh, 15. Arkan sampai nomor berapa kemarin Arkan? Pertemuan terakhir hari siapa tuh? Hari Senin? 4 ya? 3. Hari Selasa. 3 ya. Nomor 3, paket 3. Nah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 4-nya. Di paket 3. Halaman berapa? Coba lihat, Arkan. 91. Halaman 91. Sok, Mer. Buka, Mer. Halaman 91. Gimana soalnya, Arkan? Soalnya jika A sama dengan min 2. Jika A sama dengan tidak, itu kan ada tidak sama dengan min 2 dan A tidak sama dengan 2, maka bentuk 3A tambah 6 per 4 min A pangkat 2 senilai dengan. Nah, sip. Baik, itu soalnya ya. Ya. Kita lihat di sini, pahami dulu kenapa ada kata A tidak sama dengan negatif 2. Ya. Nah, kenapa ada kata A tidak sama dengan negatif 2? Karena soal ini dalam bentuk pecahan. Nih, lihat soalnya dalam bentuk pecahan. Pecahan itu penyebutnya tidak boleh 0 di matematika kan? Ya, kenapa tidak boleh 0? Karena kalau kita bagi angka dengan 0, gimana hasilnya? Tak hingga. Nah, masih aja tak hingga. Tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Nah, di sini A, 2. Coba aja substitusi ke sini. 3 kali 2, 6. Tambah 6 berarti kan 12. Sedangkan pada saat kita substitusi penyebutnya, A kuadrat kan, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4. 4 kurang 4, 0. Maka 12 kurang 0. Tak terdefinisi. Nah, ini tidak terdefinisi. Ya. Kenapa tidak terdefinisi? Karena tidak ada angka 0 yang kita kalikan dengan angka yang lain, hasilnya bisa jadi 12. Nggak ada. Ya. Maka tidak terdefinisi. Termasuk yang negatif 2. Kan kalau negatif 2 dikuadratin sama aja, hasilnya jadi 4. Maka di sini 4 dikurang 4. Oke?
Jadi kalau nanti ketemu lagi soal seperti ini, ada keterangan begini, A tidak sama dengan negatif 2 dan A tidak sama dengan 2, sudah bisa diperkirakan pasti soalnya dalam bentuk pecahan. Dan ini maksudnya syarat untuk menyebut gitu ya. Nah, adapun untuk menjawab soal ini tinggal kita faktorkan saja. 3A tambah 6. Coba Arkan. 3A tambah 6 kalau mau difaktorin jadi berapa? 3A tambah 6. Arkan? Tahu nggak? 3 tambah 2 buka kurung. A 3 tambah 2. A buka kurung. 3 A. ditambah 2. A buka kurung. A 3 ditambah 2. Tambah 2. Coba kaliin. 3A. Terus? 2A. Oh, enggak. 3A. A tambah 3 buka kurung. A tambah 2. Jadi kita cari EPB. Dulu kan di SD pasti belajar EPB tuh. Ini tuh EPB-nya. EPB antara 3A dan 6, yaitu 3. Simpan 3-nya di sini. Ya. Jadi faktornya begini. Kemudian yang ini. 4 dikurang A kuadrat. Sebetulnya ini boleh saja. Ini kan 4 itu berarti 2 kuadrat ya. Berarti 2 tambah A gitu kan. Ya. 2 dikurangi A. Gitu. Ya. Tetapi kalau misalkan mau begini juga nggak masalah nih. Ini 4A. 4 dikurang A kuadrat. Jadi kita keluarkan dulu negatifnya. Sehingga menjadi A kuadrat dikurang 4. Ini kan bentuk yang sama. Ya. Paham nggak? Karena kan biasanya kalian terbiasa dengan bentuk yang seperti ini nih. A kuadrat dikurang 4. Baru difaktorkan gitu ya. Nah, maka bentuk yang ini bisa menjadi 3 dikali A ditambah 2. Tadi yang baru dijelasin ini negatif dalam kurung A kuadrat dikurang 4. Maka A kuadrat dikurang 4. Kalau kita faktorkan A tambah 2, A dikurang 2 kan gitu. Nah, ini tinggal kita coret. Kita coret, maka 3 per A dikurang 2. Min A dikurang 2. Negatif dalam kurung A dikurang 2. Berarti jawabannya yang mana? Yang E. Yang E. 3 per negatif 2 ditambah A. Ini di akhir. Tetapi masih keliru. Negatif A dikurang 2. Kalau kita kalikan ke sini berarti kan negatif A. Gitu. Kita kalikan ke sini berarti ditambah 2. Sedangkan ini 2-nya negatif. A-nya positif, kebalik. Yang mana berarti? Yang E. Yang E ini tadi salah. Ini kan negatif 2. Ini udah pada dibuletin nih. Ini negatif 2. Sedangkan ini kan negatif A ditambah 2. Oh iya. Jangan lihat yang ininya aja. Ini kan dikurung. Kalau dikurung, ini nggak ada kurungnya. Berarti kita harus operasikan dulu. Yang A. Yang C. Nah, yang A ini 3-nya ada negatifnya. Sedangkan ini nggak ada. Ya kan? Maka yang C itu tinggal milih. Ya, tinggal telitinya saja. Berarti ini 3 per 2 dikurang A. Oke? Maka jawabannya yang C. Sok, silakan di screenshot. Oke, kita lanjutkan ya.
Ke soal berikutnya. Diketahui X tidak sama dengan negatif 5. Coba Almer. Tadi, baru aja tadi di soal barusan tuh. Kalau ada keterangan begini, maka artinya apa? Artinya pecahan. Ya, pasti soal berikutnya tuh pecahan. Dan ini tuh syarat. Maksudnya nggak boleh ini karena kalau kita substitusi pakai angka ini, pasti si pecahan ini menyebutnya 0. Dan itu tidak terdefinisi. Terdefinisi. Oke, contoh nih yang ini 2X dikurang 2. Kalau kita substitusi angka 1, 2 kali 1, 2 dikurang 2, 0. Kalau negatif 5 dan 2 substitusi ke sini nih, ini jawabannya jadi 0. Gitu ya. Nah, yang ditanya ini hasil kali. Berarti 4 dikurang X kuadrat per 2X dikurang 2 dikali 2 dikurang 2X per X kuadrat tambah 3X dikurang 10. Gini maksudnya ya. Jadi tinggal kita faktorkan 4 dikurangi X kuadrat kan tadi udah kita bahas tuh di soal sebelumnya. Ya, bisa kita ubah dulu menjadi negatif ya, negatif dalam kurung X kuadrat dikurang 4 gitu ya. Setelah dibuat seperti ini baru ubah jadi begini. Kalau bisa langsung ya lebih bagus. Ubah langsung seperti ini. Kemudian ini 2X dikurang 2. Nah, perhatikan yang ini. Ini 2 dikurang 2X. 2 dikurang 2X dengan 2X dikurang 2 ini kan angkanya sama ya. Sama-sama. Iya, jadi bisa kita keluarkan negatifnya agar jadi sama bentuknya. Ini negatifnya. Kan nih. Negatifnya kita keluarkan sini. Sama. Maka 2X dikurang 2. Gitu. Paham nggak? Paham. Nah, yang bawah berarti gimana? Mer? Yang bawah nih, X kuadrat tambah 3X kurang 10. Faktorin. Ya, faktorin. Jadi, cari berapa kali berapa hasilnya? Kali berapa yang hasilnya? 10. Negatif. Negatif 10. Kalau dijumlah hasilnya 3. Ya, berapa? Ya. 2. Min 2, min 3. Min 2, min 5. Negatif. Negatif 2, negatif 5. Negatif 2 kali negatif 5 10. Negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 sama positif 5. Negatif 2 sama 5 gitu ya. Ini lagi mau pindahin device. Ya, tunggu satu dulu atau biar beres dulu. Oh iya. So, jadi gini ya. Maka kita coret. Ini X plus 2 bisa kita coret. Salah. Yang X dikurang 2. Kita coret yang ini. Yang ini juga bisa kita coret. Sehingga negatif kali negatif apa tuh? Positif. Nah, maka sisanya X tambah 2. Ya, X tambah 2 per? X tambah 5. Nah, berarti jawabannya yang mana? D. Sip. Sok di screenshot dulu baru pindah device. Paham gak Arkan? Insya Allah. Oke, Alif. Si Alif sama Nawai, iya Alif. 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 Kalau ada kata-kata dan itu berarti dikali ya, Seth? Yang mana? Enggak, bukan kata dannya. Oh, enggak. Hasil ini kali. Hasil kali. Ya, bukan dari kata dannya, dari hasil kali. Lip. Oke. Yang lain atuh videonya. Kemana aja Alip teh? Mana Lip? Nggak ada gambarnya. Oh iya. Mana nggak ada mukanya. Nah, kan ketahuan nggak pakai background. Lihat atau yang lain mau udah pada pakai background. Ke backgroundnya Lip. Backgroundnya ada di grup.
grup WhatsApp. Nah. Mana? Oke, Alif, nanti di soal berikutnya perlu ditanya Alif lagi nih. Silakan diganti background-nya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Saifulur Rahman. Waduh. Oke, lihat. Jika P dan Q Jika P dan Q adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu apa? Dari 1 dan seterusnya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nama lain bilangan bulat positif apa? Bilangan asli. Oh ya, bilangan asli. Real. Ya. Kalau bilangan real lebih kompleks lagi. Jadi 1,5 itu masuk ke bilangan real. Akar 2 itu masuk ke bilangan real. Nah, sekarang kita lihat. Memenuhi 1 per P ditambah 1 per Q sama dengan 7/12. Nilai P kuadrat dikurang Q kuadrat. Berarti kita harus tahu berapa nilai P, berapa nilai Q gitu ya. Nah, caranya kita bisa hitung 1 per P ditambah 1 per Q. Nih 1 per P ditambah 1 per Q, ngitungnya gimana? Saifulur Rahman. 1 per P ditambah 1 per Q kalau mau kita hitung. Jadi 2 PQ. Hei, dari mana 2 PQ? P tambah Q per PQ. Nah, P tambah Q per PQ. Jadi ini samain dulu penyebutnya, berarti kan PQ. Ya. Habis itu PQ bagi P, maka Q kalikan ke 1. Jadi Q, gitu. PQ bagi Q berarti P kalikan dengan 1 berarti P. Atau boleh baru ditulis P tambah Q gitu ya. Tambah Q per PQ. Ya. Maka bentuk ini kita ubah menjadi P ditambah Q per P dikali Q. Artinya apa? Artinya kita cari berapa tambah berapa hasilnya jadi 7. Tapi kalau dikali harus jadi 12 gitu. 4 dan 3. Bisa P-nya 4, Q-nya berarti 3 gitu. Terus kalau P-nya yang 3 berarti Q-nya yang 4 kan gitu. Iya. Dua-duanya boleh. Misalkan P-nya 3 berarti Q-nya 4. Kalau P-nya 4 maka Q-nya 3. Tinggal kita masukkan ke sini nih. Kalau P-nya 3, Q-nya 3 berarti berapa hitungannya coba Saifulur Rahman? Ini berapa jawabannya nih? Masukin ke sini. P kuadrat dikurang Q kuadrat berarti 16 dikurang 9. Ini yang ini dulu. Yang ini dulu. Yang P-nya 3, Q-nya 4. Kalau P-nya 3 ya berarti 9 kan? Oh iya, 9. Dikurang 16. 16. Oh iya, 16 ya? 9 dikurang Min 16 7. berapa? Min 7. Negatif. 7. Nah, sekarang kalau P-nya yang ini, ya kebalikannya. Berarti 7. tadi yang disebutin Armer. 16 4 kuadrat. 16 dikurang 9. Ya, maka 7. Jadi jawabannya berarti yang E. Oh, macam itu. Pertama, cari P-nya dulu berapa? P. Bisa ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui sistem persamaan
linear dan kuadrat. Di soal ini disebutkan mempunyai penyelesaian P, Q. Berarti himpunan penyelesaian persamaan ini kita sebut sebagai P dan Q. Maka 4 pernyataan berikut yang bernilai benar ada. Nah, kita cek nih yang mana yang bernilai benar. Jadi pertama kita bisa mulai dari sini, dari yang persamaan kuadrat. Coba dilihat di situ ada X kuadrat dikurang 2X-nya ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Kalau kita faktorkan ini jadi apa nih? X kuadrat dikurang 2X-nya ditambah Y kuadrat kalau kita faktorin jadi apa? Boleh yang dalam kurung itu. Iya, pemfaktoran. Ya kalau Oh, kita faktorin gimana? Kan kita biasanya ada gini. X buka kurung Ditambah X min 2Y. Y kuadrat. X tambah Y kuadrat tuh jadi apa? Enggak. X X tambah Y kuadrat jadi apa? X kuadrat ditambah 2XY. X kuadrat tambah 2XY 2XY ditambah Y Y kuadrat. kuadrat. Gitu kan? Ya. Nah ini kan dikurang. Berarti bukan yang ini. Oh, berarti X min Y. X kurangi Y kuadrat. Berarti yang ini kan? Nah, satu lagi ada. Kan ini tuh X tambah Y dikali X tambah Y. Yang ini X dikurangi Y kali X dikurangi Y. Gitu kan? Maka dua lagi X tambah Y dikali X kurangi Y. Atau sebaliknya. X kurangi Y kali X tambah Y kan ini sama aja. Nah, ini kalau kita faktorkan jadi apa? X kuadrat dikurang dikurang dulu. Y kuadrat. Kuadrat. Bukan dikurang dulu udah ini X kuadrat dikurang Y kuadrat. Karena kan tengah-tengahnya jadi 0. Dikurang X-nya ditambah X kan dia jadi 0. Gitu kan? Nah, maka bentuk yang ini kita ubah jadi X dikurangi Y kuadrat sama dengan 0. Yang ini tadi. Paham? Paham nggak? Paham. Kalau kuadrat ini kita hilangkan, maka faktor akar. Akarkan. 5 kuadrat sama dengan berapa? Akar 5. 5 kuadrat sama dengan berapa? 25. 25. Pada saat kita mau menghilangkan bentuk pangkat ini, kita mau tulis 5 saja, maka yang di ruas kanannya kita akarkan. Gitu. Maka dia tetap sama. Akar 25 kan 5. 5 sama dengan 5. Gitu. Ya. Maka X dikurangi Y kuadrat. Kalau kita mau hilangkan kuadratnya, maka yang di kanan di akarkan. Akar 0 berapa? Akar 0, 1. 1 kali 1. Berarti akar 0. Akar 0 berapa? 0. 0. Maka X dikurangi Y sama dengan 0. Pak Rudi nggak tulisin akarnya ya. Kan akar 0, 0. Langsung aja nih. X dikurangi Y sama dengan 0. Maka bisa kita simpulkan X itu akan sama dengan Y. Karena kan dia pada saat dikurang jadi 0. Yeah. Di sini 3, Y-nya 3 juga. Gitu kan? Nah, sekarang tinggal kita substitusi ke persamaan linearnya. 2X ditambah Y sama dengan 1. Tinggal kita ubah nih. Yang diubah mau X-nya, mau Y-nya terserah. Di sini yang perlu diubah yang Y-nya. Perlu diubah jadi X. Maka 2X ditambah X sama dengan 1. Sehingga 3X sama dengan 1. Maka X-nya 1/3. Kalau X-nya 1/3 berarti Y-nya berapa? Y-nya. Ya 1/3 juga. Sama-sama. Ini X sama dengan Y. Juga. Iya. Maka Y-nya juga 1/3 kan? Nah, ini yang dimaksud di soal. P, Q-nya tuh ini. 1/3, 1/3 gitu. Tinggal cek. Nomor 1, betul nggak? 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 0. Bener nggak tuh? Enggak, harusnya berapa? 3/9.
Hai, 3/9 dari mana? 6/9. 2/3. 2/3, tinggal jumlahin ini. 2/3 gitu ya. Maka pernyataan 1 salah. Pernyataan 2 coba dicek. 1/3 kurang 1/3. Berapa? Negatif. 1/3 dikurang 1/3. 5 dikurang 5 berapa? Ini kenapa ngitung 1/3 dikurang 1/3? Bingung. 0. Iya, 0. Benar nggak pernyataan 2? Salah. Salah. Pernyataan ketiga. Q dikurangi P. Ya sama aja berarti kan 1/3 dikurang 1/3 ya. Harusnya dia 0 juga. Berarti ini salah. Yang keempat cek. 1/1/3. Ya 1/1/3 itu berapa? 1 dibagi 1/3 berapa? 4/3. Hah? Nih. 1 dibagi 1/3. Berarti ngitungnya 3 1 ini bagi kita ubah jadi kali. kali 1 kali 3. 1. Benar. Ya berarti 3. 3 dikurang 1/3. Nah 3 dikurang 1/3. Berapa 3 dikurang 1/3? Ini tinggal kalikan nih. 3 kali 3 berapa? 6. 9. 9 kurang 1. 8. Nah, maka 8. Oh, macam itu. Itu yang nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 bener gak? Salah. P dikurangi Q sama dengan 2. Maka jawabannya yang mana ini? A. Yang A. Sok. Di screenshot. Saiful Rahman, paham gak Saiful Rahman? Paham. Alip. Lip, paham gak Lip? Ananda Willy. Ananda Willy. Paham gak Will? Iya. Cidki. Coba mana Will? Itunya Will, videonya Will. Si Amer baru di mute dulu Mer. Willy, videonya dinyalain Will. Oh. Buset. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor berapa nih berikutnya nih? Ya, coba dicek soal berikutnya nomor berapa ini? Hey. Apa? Nomor 8. Untuk negatif 1 kurang dari X, X kurang dari 0. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Oke, perhatikan. Di sini ada 1 dikurang X pangkat 4. Pertama, kita bisa faktorkan dulu untuk memudahkan perhitungan. Boleh saja sebetulnya langsung substitusi. Ambil angka di antara negatif 1 sampai 0, substitusi ke sini. Tentu kalau harus dipangkatin 4 kan repot. Udah ini 0, kan. Negatif 0, maksudnya. Dipangkatin 4. Hitungannya jadi panjang gitu ya. Dikalikan 4 kali. Kecuali kalau paham konsepnya. Ya misalkan nih. Kalau negatif
0,5 dipangkatin 4 itu akan semakin besar atau semakin kecil. Nah, kalau paham, boleh saja langsung. Ya. Nah, ini kita faktorkan dulu. 1 dikurang X pangkat 4 kan bisa kita faktorkan menjadi 1 dikurang X kuadrat dikali 1 ditambah X kuadrat. Pakai yang tadi. X kuadrat, konsepnya pakai yang ini nih. X kuadrat dikurang Y kuadrat, ini sama saja dengan X tambah Y dikali X kurang Y gitu ya. Nah, yang ini 1 dikurang, kan 1 itu bisa 1 pangkat 4 dikurang X pangkat 4 gitu. Maka tinggal kita buat di sininya 1 pangkat 2, berarti 1 pangkat 2 itu kan 1. Kurang X kuadrat, ya kan? 1 ditambah X kuadrat. Atau sebaliknya, 1 ditambah X kuadrat dikali 1 dikurang X kuadrat. Nah, ini bisa kita coret. Salah coret. Yang sampingnya. Nah, kita coret. Sehingga yang P ini 1 ditambah X kuadrat. Oke, anggap deh kita ngambil negatif 0,5. Ya. Negatif 0,5. Negatif 1/2. Kalau kita kuadratin nih 1 ditambah X kuadrat kan? 1. Negatif 0,5 kalau dikuadratin jadi berapa? 1. Oh. 0,25. Iya, negatif. Negatif nggak? Enggak. Nah, 0,25 karena negatif kali negatif positif gitu ya. Nah, artinya pada saat dia dikuadratkan berarti nilai apa sih namanya ininya nih? Kecil ya. 0,25 sama 0,5 maksudnya. Kalau 0,5 dengan 0,25 itu kan 0,25 itu kecil gitu ya. Tapi kalau di sini kan ini negatif, yang ini positif. Ya berarti yang lebih besar yang 0,25. Nah, tinggal kita substitusi saja. 1 ditambah 0,25 berarti berapa? 1,25. 1,25. Yang P-nya 1,25. Yang Q-nya kita berarti pakai yang ini nih. Negatif 0,5. Negatif 0,5 tambah 3. 2,5. 2,5 gitu. Ya. Paham nggak? Paham. Hilang. Gitu ya. Maka jawabannya yang mana nih? Yang B. Yang B, P kurang dari Q. Boleh saja ambil angka lain. Yang penting di area negatif 1 sampai 0. Mau pakai negatif 0,1. Nggak masalah. Uji saja. Oke. Ya. Oke. Jelas nomor 8 ya? Ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Silki. Diketahui A dan B adalah solusi untuk persamaan 4x kuadrat ditambah 2x ditambah P sama dengan 0. Jika matriks 2A 2BA dikurang 1B dikurang 1 merupakan matriks singular, maka nilai P adalah, coba. Masih ingat gak Sidki matriks singular itu apa? Coba cari di Google. Matriks singular adalah? Singular. Plural. Yang nilai determinannya tidak sama dengan 0. Yang nilai determinannya? Tidak sama dengan 0. Coba dicek lagi. Nilai determinannya 0. Nilai determinannya 0. Ya. Yang tidak 0 itu yang non-singular. Ya. Nah, maka langkah pertama, karena ini ada 2. Di sini ada
apa namanya persamaan kuadrat di mana A dan B katanya penyelesaiannya, maka kita mulai dari sini dulu. 4x kuadrat ditambah 2x tambah P sama dengan 0. Kita bisa memanfaatkan ini, konsep ini. A ditambah B sama dengan negatif B per A atau negatif 2 per 4. Kalau kita perkecil negatif 1 per 2. Nih perlu diingatkan lagi. Kalau ada persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka X1 ditambah X2, X1, X2 itu penyelesaiannya ya. X1 ditambah X2 itu adalah negatif B per A. Sedangkan X1 dikali X2 itu hasilnya C per A. Misal, Parudi ada nih persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Kalau kita mau nyari penyelesaiannya, ini kita apakan? Sidki. Mau nyari penyelesaian ini nih, kita apakan? Faktorkan, cari berapa kali berapa, hasilnya 8 gitu ya. Kalau dijumlah harus jadi 6, berarti berapa? Hah? Ditambah 4 tambah 2. Berarti X1-nya negatif 4. X2-nya negatif 2. Nah, kita tahu pemahaman ini kan? Tetapi di soal ini kita kan tidak bisa memfaktorkan gimana mau faktorin orang ininya aja masih P kan gitu. Maka kita gunakan sifat-sifat ini nih. X1 ditambah X2 itu negatif B per A. X1 kali X2 itu C per A. Mana buktinya? Ya ini aja, kita kan udah tahu nih. X1-nya negatif 4, X2-nya negatif 2. Coba kalau X1 ditambah X2 berapa? X1 tambah X2 kalau hitung manual. Negatif 4 ditambah negatif 2 berapa? Negatif 6. Nah, kalau pakai rumus ini, kan negatif B per A katanya. B-nya kan ini nih. B-nya 6. 6 per A-nya 1. 1. Negatif, makanya ada negatifnya. Negatif B per A. Jadi negatif 6 per 1. Negatif 6 sama kan ini. X1 ditambah X2 itu negatif 6 gitu. Ya, ini maksudnya. Makanya kita tulis di sini A ditambah B sama dengan negatif 2 per 4. Karena ini akan betul gitu jawabannya. Pasti dia negatif 1 per 2. Kalau kita jumlahkan penyelesaiannya. Ya. Karena di sini A, B. Kalau di sininya PQ ya baru ditulis P tambah Q. Kalau di sini X1 dan X2 ya baru ditulis X1 ditambah X2 gitu ya. Kalau ini kan hanya lambang saja. Sekarang kalau perkaliannya kita buktikan dulu. X1 dikali X2. Kalau kita lihat di sini hitung manual negatif 4 kali negatif 2. 8 kan? Kalau pakai rumus C per A. C-nya ini 8. A-nya tadi 1. 8 bagi 1, 8 gitu. Paham ya? Oke, diingat lagi. Apa, Pak? Jadi, kalau kita mau nyari A kali B gimana nih, Sidki? A kali B sama dengan? Hah? A kali B sama dengan? Ini A-nya mana A-nya? Maksud rumusnya kan C per A, tapi beda dengan A dan B yang di sini. C-nya yang mana di sini? Yang P. A-nya 4. Berarti A kali B P per 4 gitu ya. Nah, kita kan di sini ditanya justru nilai P-nya. Ini nilai P-nya berapa?
ya tentu kita harus tahu dulu ini nilai A sama nilai B-nya berapa gitu ya. Kalau kita mau nyari nilai P, berarti kita harus tahu nilai ini nih. A berapa, B berapa. Nggak mungkin kalau misalkan A-nya diketahui, B-nya tidak diketahui, terus kita harus nyari P. Nggak bisa, kita pasti ini bisa dicari nih. A kali B pasti bisa dicari. A-nya berapa, B-nya berapa, harus bisa dicari. Karena yang ditanyanya P gitu ya. Nah, maka manfaatkan informasi yang ada di soal. Di sini ada keterangan jika matriks 2A, 2B, A dikurang 1, B kurang 1 merupakan matriks singular, tadi sudah dicari oleh Sidki. Matriks singular itu determinannya 0. Ya, jadi baru ditulis gini. Determinan 2A 2B A dikurang 1 B kurang 1 sama dengan 0. Ini lambang determinan. Ya. Nah, rumus determinan gimana, Sidki? Misalkan ada matriks A, B, C, D gitu kan. Maka determinannya A kali D. A kali D. A kali D dikurang B kali C. B, C. Sok, aplikasikan di soal ini. Berarti apa dikali apa dikurang apa dikali apa? 2A dikali B kurang 1. Ya, 2A dikali B kurang 1 dikurang 2B kali A kurang 1. So, kalikan 2A kali B. 2B. B. 2AB. 2A kali negatif 1. 2A. 2A negatif 1. 2A. Negatif 2B kali A. Negatif 2AB. Negatif 2AB. Negatif 2B kali negatif 1. Positif 2B. Ya, berarti ditambah 2B. Maka, ini kita coret. Ya kan? Sehingga negatif 2A, ini 2B kita pindah berarti negatif 2B. Ya. Negatif 2-nya bisa kita coret nih. Kan sama-sama negatif 2 nih. Ya kan? Sehingga bisa kita simpulkan A sama dengan B. Ya. Sama kayak tadi berarti. Ada tuh yang sebelumnya ya. Nah, ini A sama dengan B. A sama dengan B, maka kita cari dulu di sini. Nih, di persamaan yang ini nih. Oke, baru dihapus dulu. Kita cari di persamaan yang ini. Nih, kita masukkan ke sini. Kan tadi A ditambah B sama dengan negatif 1/2. Sedangkan A dan B-nya itu sama. Berarti kan bisa kita ubah aja ini. A ditambah A sama dengan negatif 1/2 gitu ya. Iya, iya. A tambah A, 2A sama dengan negatif 1/2. Maka A-nya berapa? A sama dengan min 1/2 per 2. Ya, kalau dibagi 2 lagi berarti kita kali dengan 1/2 kan? Nah, maka min 1/2 dikali 1/2. Kalau mau langsung ini kalikan. 2 kalikan dengan 2 ini. Oh, bisa. Bisa. Ya, itu kalau udah paham konsepnya. Oh, baru tahu. Ingatnya kan gini, 2A sama dengan negatif 1/2. Ini khusus untuk bentuk yang begini ya. Kalau di sininya pecahan, di sininya ada angka, langsung aja nih angka di sini kalikan ke bawah. Oh, Tapi khusus. Jangan digunakan di bentuk yang lain. Oke. 1/3A sama dengan 1/5 misalkan. Nah, kamu kalikan 1/3 kalikan dengan 5 ya, jadi salah. Ya, ini khusus untuk yang ini aja. Ini 2 kalikan ke sini. Oke. Kalau hitungan biasanya, kalaupun misalkan memang lupa, misalkan nanti, wah lupa nih udah dikasih tahu tapi lupa. Ya udah hitung kayak biasa. Ini kan berarti A sama dengan negatif 1/2. Nulisnya gini, makanya nih dibagi kalau udah ada pecahan, jangan pakai per lagi. Pakai per lagi ya kamu bingung biasanya. Negatif 1/2/2 lah, gimana ini ngitungnya? Biasanya kan gitu justru. Maka tulisnya gini, negatif 1/2 per 2, pernya pakai titik 2. Kan per itu sama bagi sama. Nah, maka ini sama saja dengan negatif 1/2
kita kali kan. Maka kita balik. Ini kan sama aja 2/1. Kita balik 1/2 gitu. Makanya A-nya negatif 1/4. Ya, tadi cara cepatnya gini nih, 2 kalikan dengan 2. Oke, A-nya udah dapat nih negatif 1/4. Berarti B-nya berapa? Min 1/4 juga. Nah, berarti kan kita udah dapat nih. A-nya udah dapat negatif 1/4. B-nya udah dapat negatif 1/4. Udah tinggal cari P-nya. Ya, dari persamaan yang ini. Min 1/4 dikali min 1/4. Ya. Berapa? Min 1/16. 1/16 sama dengan P/4. Maka P-nya 1. 1 dari mana? Ya jangan lihat ini kan, ini kecuali di sini P/16. Kalau di sini P/16 juga ya P-nya kamu boleh lihat yang ini. Berarti P sama dengan 1/16. Ini 4-nya pindahin ke sini jadi apa? Dikali 4. Iya, 4 P-nya kali 4. 1. Berarti 4/16. 4. P-nya 4/16. 4/16 kok 4? Iya. 1/4. 1/4. Kenapa? Oh, emang iya gimana ini teh? Oh iya deh. Sok, berarti jawabannya yang mana? C. C. Gitu ya. Si ini kemana ya? Si Ahmad Rifa. Ini perasaan matematika jarang ikut si Ahmad Rifa nih. Nopal nggak ditanyain? Nopal juga, heeh. Atau kan satu-satu si Rifa dulu mana? Si Noval juga ya? Apa udah pada ini? Udah pada bisa, Pak? Wah. Sepertinya mereka udah pada bisa ya. Oke. Yang ini udah paham ya? Oke, karena ini datangnya pada telat-telatan wae nih. Sidki udah lihat pembahasan TO belum? Belum. Atau segera dilihat pembahasannya, kan itu udah ada video pembahasannya. Jadi kalau misalkan baru dibahas lagi atau jadi double-double videonya udah ada, tinggal didengarkan. Ya. Pokoknya yang baru yang bisa dikonsultasikan ke Pak Rudi yang kuantitatif dan penalaran matematika, silahkan cek pembahasannya. Kalau ada yang nggak paham boleh tanyakan pada saat bimbel di pertemuan berikutnya boleh. Saya Pula Rama udah cek belum? Apa? Itu TO kan udah dikirim sama Ustadz Rida, ada video pembahasannya. Ah, males. Males cina. Willy udah, Will? Will? Belum. Alif? Belum. Waduh, ini udah pada bisa apa gimana? Dicek atuh kayak si Almer tuh udah ya Mer ya? Udah dia penalaran matematika. Ya Mer ya? Kasih tahu Mer nomor berapa yang udah dicek? Tahu. Kasih Nomor tahu. 1. Nomor 1. Bentar doang gitu, bentar. Ya lumayan, setidaknya kan udah, kalau ditanya udah belum? Udah. Review. Tuh. Cuman mungkin si Almer dikira Pak Rudi nanyanya bakalan gitu doang merenan. Udah belum? Udah we jawabnya. Pas Pak Rudi ditanya nomor berapa aja? 1. Cina. Bangki. Coba yang lain nanti dicek luangin waktu. Pokoknya gini. Manfaatkan nih mumpung liburan. Pak Rudi pernah bilang perasaannya di kelompok ini apa bukan ya? Dulu Bukan. Pas kamu ini masih di sekolah, masih harus mikirin ujian tahfiz, ujian pondok, kakak kelas kamu, pendahulu kamu tuh. Maksudnya yang angkatan sekarang lebih enak. Kenapa? Karena sekarang tuh udah benar-benar libur tuh, tahfiz antum udah pada beres kan?
udah bisa fokus ke sini dulu. Ini belajarnya jadi bisa dimaksimalin, jangan main game, Almer. Kurang satu tat. Apa kurang satu? UP. Hah? Ujian pondok. Oke, ujian pondok kan nanti. Tanggal berapa? Tanggal nggak ada kan Tat, ujian pondok? Ada. Bubar. Gimana? Oke, kita lanjutkan lagi ya ke soal. Ikut UTBK nggak Pokoknya usah. jangan lupa dicek video pembahasannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat sini. Nomor 10 ya? Iya, nomor 10. Pokoknya kamu lihat aja Pak Rudi di sini nggak pakai nomor soalnya nih. Terus soalnya juga nggak ke bawah Pak Rudi nih. Lupa. Kita lihat sini, diketahui fx kuadrat sama dengan 3x kuadrat dikurang x kuadrat ditambah m dan gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3 dengan x dan m anggota bilangan real. Jika G komposisi F1 sama dengan 5, maka nilai M adalah. Pernah belajar fungsi komposisi? Udah lupa. Nah, ingat lagi. Abdul Hamid. Abdul Hamid. Ya, Sat. Waduh, jam segini baru masuk. Coba Abdul Hamid, ingat. Fungsi komposisi ingat gak rumusnya gimana? Oh, G komposisi G F dalam kurung 1 berarti G buka G kurung FX. buka kurung Ya, itu. F1. Kan di sini Ya. 1. Kalau di sininya X ya FX. Ya. Oke, berarti Hamid masih ingat. Atau masalah tadi? Aman. Oh, Maman kirain teh si Hamid. Oke nih, ingat ya. G komposisi F1 ya berarti sama dengan G dalam kurung F1. Artinya kita perlu tahu F1 di soal ini kan. Sedangkan kita punyanya di sini Fx kuadrat. Nah, kita tulis nih, Fx kuadrat sama dengan 3x pangkat 4 dikurang x kuadrat ditambah m. Coba baru diingatkan lagi. Misalkan ada Fx sama dengan 2x dikurang 5. Kalau Paru ditanya F7 berarti berapa jawabannya? 9. Dari mana 9? 2 kali 7. 2 kali 7, 14 dikurang 14 dikurang 9 gitu 5. ya. Artinya apa? X-nya ganti dengan 7. Oke? Nah, maka kalau kita mau nyari F1, ganti aja nih X kuadratnya dengan 1. Tapi di sini ada X pangkat 4. Maka X pangkat 4-nya harus kita ubah dulu menjadi X kuadrat. Ya, jadi kita ubah dulu nih jadi seperti ini. Fx kuadrat sama dengan 3 dikali X pangkat 2 pangkat 2. Kan kalau kita pangkatin 2 dikali ya, 2 kali 2 kan 4 gitu. Paham nggak? Paham. Nah, sekarang kalau kita ubah jadi F1, maka X kuadratnya kita ubah jadi 1 kan gitu. Maka 3 dikali 1 kuadrat dikurang 1 ditambah M. Paham? 2. Nah, maka 2 tambah tambah 2. M. Ya 2 tambah M boleh, nggak masalah. Mau nulis 2 tambah M pun nggak masalah. Biar berurutan. Ya. F1 kita dapat M ditambah 2. Balik lagi ke tadi, ke rumusnya G0, G komposisi F1 sama dengan 5. Kita ubah G komposisi F1-nya jadi G dalam kurung F1 sama dengan 5. Paham? Paham. F1-nya kan udah dapat kita. M tambah 2. Nih, M tambah 2. Maka G dalam kurung M tambah 2 sama dengan 5. Nah, kalau udah begini gimana? Ya, berarti kamu lihat yang ini nih, GX. GX sama dengan 2x kuadrat. 2x kuadrat dikurang 3. Nah, kalau kita nyari GM ditambah 2, berarti gimana? 2 dikali M tambah 2 kuadrat. Nah, 2 dikali M tambah 2 kuadrat. Terus? Dikurang 3. Dikurang 3. Gitu. Ya.
Maka di sini kita ganti menjadi 2 dikali M tambah 2 kuadrat dikurang 3 sama dengan 5. Nih, paham ya? Tinggal kita lanjut cari M-nya. Oke. Ini kalau negatif 3 kita pindah berarti jadi apa? 8. 8. 2 dikali M ditambah 2 kuadrat sama dengan 8. Jangan dijabarin nih. Karena kan kita nyari M. Ini kan udah tinggal nyari ini nih. Tinggal pindahin aja. 2-nya pindahin. Jangan malah dikaliin. 2 pindahin ke sini. 8 bagi 2 berarti M ditambah 2 kuadrat sama dengan 4. Ingat tadi, kalau kuadrat kita hilangkan, berarti di sini diapakan? Akar. Akar. Maka M tambah 2 sama dengan 2. Positif negatif 2. Positif atau negatif 2. Nah, baru diingetin lagi. Akar 4 berapa? Akar 4 bisa positif 2, bisa negatif 2. Akar 4 itu 2. Akar 4 itu hanya 2. Jawabannya. Dengerin, makanya Almer malah jungkir-jungkir. Ya, ini kan udah pernah dibahas juga di kelas. Kalau akar 4 ya 2 jawabannya. Nggak pakai negatif 2, enggak. Tapi kalau gini, X sama dengan akar 4. Nah, kalau ini baru, maka X-nya bisa positif 2, bisa negatif 2. Tapi ini khusus untuk kalimat terbuka namanya di matematika. Nih, X-nya kan kalau misalkan negatif 2 kali negatif 2 kan 4. 2 kali 2, 4. Tapi kalau akar 4 saja yang ditanya, nih nanyanya tuh dari awal udah akar 4. Ya berarti jawabannya cuma 2 saja, nggak pakai negatif. Paham ya? Nah, sedangkan di sini kan ada M-nya. M ditambah 2 sama dengan 4 gitu kan. Nih, maksudnya gini. Nah. Oke, kita lanjutkan lagi. Maksudnya gini, pada saat kita 2-nya kita masukkan ke sini, kan 2 tambah oke, kita lanjutkan ke sini nih. Mana ini nggak muncul-muncul. Nah, jadi kita udah dapat M tambah 2 sama dengan positif atau negatif 2. Kita cek satu-satu, seandainya positif 2. Kita hitung dulu, berarti M ditambah 2 sama dengan 2. Maka 2 kalau kita pindah, berarti kan 0 ya. Maka M-nya 0. Nah, sekarang kita cek lagi. Coba kalau ininya negatif 2, berarti kan M ditambah 2 sama dengan negatif 2. Maka negatif 4. Negatif 4. Maka jawabannya yang yang mana? B. Yang B gitu ya. Diingat nih, akar 4 itu 2, tapi kalau X sama dengan akar 4, baru tuh. Dia nilainya bisa positif 2, bisa negatif 2. Oke ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oh, soal berikutnya itu nomor berapa, Teng? 11. Nomor 11. Nomor 11 itu tentang apa? Coba lihat. Parabola. Oke. Untuk soal nomor 11, perlu diingatkan dulu cara membuat grafik parabola nih. Jadi untuk soal nomor 11 dan seterusnya. Pokoknya yang nomor berikutnya atau nanti kalau ada soal-soal tentang fungsi kuadrat, silahkan ingat ini nih. Ini mah bukan di soal di buku kamu. Ini Parudi ngasih dulu apa materi maksudnya biar ingat. Misalkan kita
cara menggambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Perhatikan. Langkah-langkahnya, yang pertama tentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau kita menentukan titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya kita buat jadi 0. Fx ini kan Y. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, Y-nya 0. Berarti kan 0 sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Maka ini jadi persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat kita apakan? Kalau persamaan kuadrat kita apakan? Faktorkan. Faktorkan. Berapa nih pemfaktorannya? Min 3, 1. Min 3, 1. Negatif 3 dengan 1. Maka X dikurang 3 dikali X ditambah 1. Maka X-nya 3 atau X-nya negatif 1. Nah, ini kan tadi Y-nya 0. Kalau kita buat titik koordinat, X dulu apa Y dulu? X. X dulu berarti bisa 3,0, bisa negatif 1,0. Langkah kedua, sekarang tentukan titik potong dengan sumbu Y. Berarti X-nya yang sekarang 0. Ya. Nah, berarti tinggal ganti aja nih X-nya jadi 0. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Negatif 3. Maka negatif 3 gitu ya. Oke, 0, negatif 3. Paham? Paham. Berikutnya tentukan titik tengah atau sumbu simetri. Ini rumusnya titik tengah negatif B per 2A. B-nya berapa ini? B-nya? B-nya. B-nya yang mana? Min 2. Negatif 2. A-nya? 1. Nah, ini kan negatif. Dari negatif 2. Kan berarti jadi positif ya. 2 kali 1, 2. 2 bagi 2. 1. Maka sumbu simetrinya 1. Kemudian untuk menentukan titik puncak ini bisa substitusi X ini nih 1 ke persamaan. Ganti aja nih, 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 3. Hitung berapa tuh? 1 kuadrat berapa? 1. Dikurang 2 kali 1. Berarti 1 dikurang 2. Min 1. Negatif 1 dikurang 3. Negatif 4. Nah, maka titik puncaknya 1, negatif 4. Tadi pada saat X-nya 1, Y-nya negatif 4. Bisa pakai rumus ini. Rumus ini tuh yang tadi baru dibilang. Kan ini negatif B per 2A. Ini kan rumus yang awal. Kita udah menghitung pasti. Sedangkan ini F dalam kurung negatif 2 per A. Ya kan tadi. Kalau di sininya Fx. Diganti dengan negatif B per 2A. Kan negatif B per 2A-nya tadi 1. Maka kita ganti F-nya. X-nya jadi 1. Di sini ganti jadi 1 ya. Maka ini juga jadi 1 kuadrat. Dikurang 2 dikali 1 dikurang 3. Nyambung ya. Atau untuk soal-soal tertentu antum membutuhkan rumus yang ini negatif B per 2A tetapi yang sampingnya pakai diskriminan negatif diskriminan per 4A. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Oke. Baru buat grafiknya. Kita lihat di sini 3,0. Coba Pak Rudi minta Abdul Hamid, coba Hamid. Ya. 3,0 yang mana? Coba coret. Lihat di sini nih. Ini 3,0 itu di area mana? 3,0. 3,0. Di sini. Mana? Ya Pak Rudi mana tahu? 3,0. Benar nggak sini 3,0? Sini. Mana? Nah, itu 3,0 ya. Kalau yang tadi mah 0,3. 0,3 salah. Ya, coba Alif. Alif. Ya, Coba negatif 1,0 yang mana? Ini. Nah, sip, bisa ya. Kemudian Arkan 0, negatif 3. 0, negatif 3. Di mana posisinya 0, negatif 3?
Sini, Tat. Mana? Ini nggak bisa ngeluarin ginian apa? Hah? Coret-coret. Gak bisa ngeluarin coret-coret. Ada. Iya, Tat. Kenapa? Coba Willy. Willy tunjukkan. 0,-3 ada di mana? Will? Willy. Mana? 0,-3 yang mana? Bukan. Sip. Ya. Kemudian Almer, coba Mer, yang 1,-4 di mana? 1,-4. Wait. Sip. Nah, tinggal kita hubungkan dari sini ke sini. Ini kan titik puncak. Ya, kalau titik puncaknya di sini berarti kan gambarnya Kayak kurva. ya kurvanya gini kan, terbuka ke atas. Kalau misalkan titiknya di sini, titik puncaknya di sini, maka dia terbuka ke bawah. Nah, ini terbuka ke atas, terbuka ke bawah itu akan terjadi pada saat A-nya, di sini koefisien X kuadratnya, itu lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1, itu berarti terbuka ke atas. Kalau lebih besar dari 0, ya maksudnya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau positif, maka dia terbuka ke atas. Kalau negatif, maka dia terbuka ke bawah. Oke. Nah, maka gambar yang ini, kalau perlu digambarkan seperti ini. Nah, ya gambarnya seperti ini. Sebisa mungkin ini dipahami, karena biasanya soal-soalnya itu tergantung nih, yang ditanya yang mana. Apakah diminta buat gambar, apakah diminta buat persamaan, apakah diminta buat titik puncak, dan segala macamnya lah, tergantung kondisi soal yang ditanya apa. Yang jelas ini silakan dipahami dulu. Coba di screenshot, karena soal berikutnya kita membutuhkan pemahaman ini. Nanti kamu lihat screenshotannya. Sok di screenshot dulu. Sudah ya? Sebentar, Chat. Sudah? Udah belum? Sudah. Oke, perhatikan. Sumbu simetri. Yang dimaksud dengan sumbu simetri, lihat. Ini baru dibuat. Jadi sumbu simetri itu tengah-tengahnya. Seandainya antum lupa rumus pun, kalau sudah ada gambar, pokoknya ya lihat aja di sini. Ini kan negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ambil aja tengahnya. Pokoknya dia pasti 1 di situ. Ya. Tapi kan biasanya soalnya tuh nanti gini nih. Misalkan kamu ada soal gini. Cuma dikasih angka. Di sini misalkan negatif 4. Di sini 4. Nah, biasanya gitu. Kan nggak dikasih tuh keterangan di ininya. Nggak ada kayak gini lah. Ini mah kan lengkap. Maka ini sumbu simetrinya berapa nih? Sumbu simetrinya berapa? 2. Negatif 4 kan di sini.
4 kan di sini. Berarti tengah-tengahnya 0. yang 0. Paham nggak? Misalkan ada begini. Paham. Nah, misalkan dia nulis di sini 6, di sini 8. Berarti sumbu simetrinya halo, sumbu simetrinya berarti mana ini? 1. Kok 1? Ini kan 6. Sini 8. Tengah-tengahnya mana? 7. Ya 7 gitu. Paham nggak? Oh iya, paham. Nih, misalkan lagi baru dibuat. Misalkan gambarnya begini. Seret, di sini 0 katanya. Kemudian di sini 4. Berarti 2. simetrinya 2. Lagi misalkan baru dibuat di sini negatif 2. Di sini 5. Berapa? Ini negatif 2. Ini 5. Tengah-tengahnya yang mana? 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti 1,5. nah, gitu. Paham nggak? Oh, paham kah? Ya, jelas ya? Itu Jelas. kalau ditanya sumbu simetri. Kalau udah ada gambar, maksudnya udah nggak pakai rumus. Nggak harus pakai rumus ini lagi nih. Nggak usah pakai negatif B/2A. Tapi kalaupun mau pakai rumus, silahkan. Yang penting rumusnya hafal. Maksud Pak Rudi biasanya kalau rumus itu kan, antum nih hari ini, ya baru dikasih tahu masih hafal. Besok mungkin masih hafal. Tapi udah seminggu, 2 minggu. Nah, mulai itu. Lupa lagi. Kalau begini, mudah-mudahan masih ingat gitu ya. Pokoknya pahami sumbu simetri itu nilai tengah. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Cukup nih, mudah-mudahan 5 menit lagi. Tapi datangnya juga pada telat tadi kan. Oke, lihat. Diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 dan G adalah sebuah garis sembarang. Apakah garis G memotong parabola fx? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Garis G melalui titik 0,0. Nah, untuk menjawab ini, kita buat gambarnya kayak tadi. Kan langkah pertama tadi Y-nya kita buat jadi 0 kan. Nih, 0 sama dengan X kuadrat dikurang 1. Kalau difaktorin ini jadi apa nih? X kuadrat dikurang 1 kalau kita faktorkan jadi berapa? Ayo. 4 menit lagi. Kalau kamu jawabnya cepat, ya berarti kita nggak lewat dari 9.30. X kuadrat dikurang 1 kalau difaktorkan jadi gimana? X kurang 1 kali X tambah 1. Nah, ini kan dari tadi kita udah bahas. Berarti ini bisa jadi X tambah 1 dikali X dikurang 1 atau sebaliknya X kurang 1 kali X tambah 1 sama dengan 0. Maka X-nya dapat negatif 1 atau X-nya 1 gitu. Dapat tuh titik potongnya. Oke. Yang kedua tadi sekarang X-nya yang 0. Kalau X-nya 0 berarti kan gini. Maka Y-nya negatif 1. Maka dapat titiknya 0, negatif 1. Buat gambarnya. Negatif 1,0 di sini. Ini 1,0 ya. Ini yang negatif 1,0. Nah, kemudian 0, negatif 1 berarti kan di bawah. Seperti ini. Tinggal buat garis. Kenapa Pak Rudi cuma 2 langkah? Kebetulan di soal ini, apa namanya, sumbu simetrinya berapa ini? Sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya berapa nih?
Sumbu simetrinya 0 kan tengah-tengahnya ini 0. Kebetulan di sini juga berarti kan kalau misalkan nyari titik puncak ganti aja kan X-nya dengan 0. Kita kan udah menghitung dengan yang tadi langkah kedua X-nya dijadiin 0 ya 0, -1. Maka titik puncaknya ada di sini juga. Kebetulan di soal ini titik puncak dengan titik potong terhadap sumbu Y-nya sama gitu. Ya. Jadi kalau kita hitung mah ya silakan hitung mau pakai rumus kayak gini sama aja tuh 0. Substitusi. Ya, tadi kita udah substitusi tuh. Maka Y-nya -1. Jadi sumbu simetrinya 0, titik puncaknya 0, -1. Nah, sekarang gambarnya kan begini. Di sini garis G melalui titik 0,0. 0,0 kan ini. Sedikit Maka, rumit ya. hah? Rumit. Rumitnya tuh apanya? Enggak, yang Saiful Rahman ngerasa rumit itu apa? Di bagian Gambar apa? grafiknya. Gambar grafiknya. Gambar grafiknya di bagian mana? Kamu pemfaktoran udah bisa belum? Faktoran mah udah. Udah. Yang ini? Juga udah. Udah. Terus rumitnya yang mana? Gambarin grafiknya. Ya gambarin grafiknya kan nggak usah kayak gini banget ya kamu nih. Parodi anggap nih nggak pakai ini kan Parodi kebetulan pakai PowerPoint. Biar kamu ngelihatnya enak. Ya kalau kamu nih misalkan nih ngitung sampai sini udah. Ya bikin aja gini. Oh berarti 1 di sini, -1 di sini. Oh -1 di sini. Ya gambar gini. Lama. Nggak usah perfect banget tuh Parodi mengsong-mengsong dikit. Tapi kan kita paham maksudnya. Ya kan? Ya. Ya gini udah gambarnya gini doang. Di mana? Oke, jangan dibuat susah, jangan. Ini gampang. Parodi bikin pakai ini biar kamu lihatnya nyaman. Ya kamu mah nanti nggak usah pakai penggaris, garisnya harus lurus banget. Jarak dari 1 ke 2 harus sama enggak. Gini aja udah. Nih, tinggal melalui titik 0, garis. Tarik aja garis, misalkan tarik garis. Nah, tarik garis, seret. Pokoknya yang penting lewat 0. Maka garis G, balik lagi pertanyaannya, apakah garis G memotong parabola fx? Memotong nggak kalau lewat 0? Memotong tuh gini. Ini kan nih, ini garisnya nih. Nah, dia akan kena ini, berarti dia memotong. Tuh, ada nggak garis yang melalui titik 0,0 kita buat tapi nggak memotong grafik ini? Nggak ada ya, pasti memotong semua ya. Oke. Oke, sekarang cek yang garis G memotong sumbu Y positif. Sumbu Y positif itu area mana? Area yang ini kan? Nah, sekarang kalau garisnya di area situ. Nih, Parodi garis. Nah, yang warna hijau perhatikannya. Maka ini juga sama, dia akan memotong. Sehingga jawaban soal yang ini yang D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Oke, paham ya? Silakan di screenshot. Baru ini mau stop share screen-nya nih. Nah, si Alif kemana nih kebiasaan? Mau di ujung teh udah menghilang. Yuk, kita foto dulu. Silakan lihat ke kamera. Sidki. Background-nya pakai yang ini. Will, background-nya Will. Nyalain lampu tuh, Will. Nah. Mana ini? Arkan. Arkan mukanya mana Arkan? Almer. Almer. Yo, Saiful Rahman. Sok, Almer.
1, 2. Lagi 1, 2. Terakhir 1, 2. Oke, cukup Gimana ya? Mi jadi? Oke. Baru dicukupkan, mudah-mudahan nanti pada saat SNBT-nya diberikan kemudahan dan mudah-mudahan bisa lolos semua ya. Baru diakhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.